Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7, di mana hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Yesaya pasal yang ke-61. Nah saudara, Yesaya pasal 61 ini secara khusus Allah sedang merancang dan menubuatkan bahwa akan ada pembebas. Pada waktu itu memang ditujukan kepada bangsa Israel. Tetapi lebih daripada itu, secara global sebenarnya Allah sedang merancang rencana keselamatan bagi setiap umat manusia. Kabar sukacita ini, kabar selamat ini datangnya dari Sion. Saudara tahu, Sion itu ya umat Allah yang tinggal di Yerusalem pada waktu itu, yang tinggal di Kerajaan Selatan, Yehuda, Israel. Mereka disebut sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, ini kabar selamat kepada umat pilihan karena akan ada pembebasan. Apa hubungannya antara Yesaya 61 dengan kabar kepada Sion ini? Karena memang setelah dibuang selama 70 tahun ke Babel, Kerajaan Selatan atau Yehuda atau Israel itu akan dipulihkan. Nah, kabar selamat ini datang dari Tuhan kepada umat pilihannya. Ini juga buat kita semuanya yang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Ada kabar sukacita, keselamatan kepada kita semuanya. Sebelum kita membaca pasal 61 ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita sembah Dia, kita agungkan namanya, supaya namanya diagungkan dan kita semuanya mendapatkan anugerah berkat kasih. Syukur kami kepadamu Bapa, pujian kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah pembebas kami. Ya Aba ya Bapa. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup
segalanya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Kau Allah yang menjawab setiap doa kami. Bahkan Kau yang merancang apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Sebab semua mendatangkan kebaikan, kemuliaan, mendatangkan pemulihan dan kesembuhan, mendatangkan berkat-berkat yang Kau janjikan itu. Terima kasih Bapak. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah saudara, pasal 61 ini dari kitab Yesaya, ini menggambarkan bagaimana dimulainya tentang penebusan, menghasilkan kemuliaan yang Tuhan rancang untuk umatnya pada waktu itu kerajaan selatan yaitu Yehuda yang dibuang ke Babel selama 70 tahun. Secara umum pasal-pasal di Yesaya ini dari pasal 40 sampai 48 itu menekankan tentang pelepasan. Pasal 49 sampai 57 tentang penebusan. Dan pasal 58 sampai 66 itu kemuliaan yang Tuhan berikan kepada umatnya tentang pemulihan dari penderitaan, penindasan. Sehingga umatnya dikembalikan pada posisinya semula sebagai anak-anak tebusan, umat pilihan Allah. Nah, kita akan membaca saudara kabar selamat kepada Sion dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitahukan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk menunaikan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk minyak pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu.
dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dan segala harta benda mereka. Sebagai ganti-ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat dan segala ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Nah, yang kita baca ini merupakan sebuah gambaran bagaimana Allah merancang tentang keselamatan kepada orang Israel, kepada Sion, artinya orang penduduk Yerusalem. Tentang apa, saudara? Tentang kabar sukacita bahwa Allah akan mengutus Sang Pembebas. Kalau dalam hal ini sebenarnya, kalau kita ingat ya pelajaran kita di pasal yang ke-44 dan 45, Allah mengutus atau memilih, menetapkan Raja Kores atau Koreshi itu untuk mengizinkan para buangan itu kembali ke bangsa atau negaranya masing-masing. Termasuk bangsa Yahudi. Raja Koreshi memberikan sebuah maklumat, dekrit atau pernyataan. Para buangan yang terjajah, yang ditawan di Babel, kembali ke bangsanya masing-masing. Nah, Yerusalem tempat di mana orang Yahudi itu terbuang. Sehingga apa? Mereka kembali ke Yerusalem. Nah, saudara, Allah menetapkan bahwa Sang Pembebas ini yang akan melepaskan Israel dari kungkungan Raja Babel atau Nebukadnezar di pembuangan itu. Ini gambaran tentang kita bagaimana Tuhan menubuatkan bukan hanya kepada orang Yahudi, kepada orang Israel, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa Tuhan akan melahirkan anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus ke tengah dunia ini. Yaitu siapa? Mesias, juru selamat, orang yang diurapi. Ya, kalau Kores diurapi, ya, maka Yesus diurapi. Dulu Kores membebaskan orang Yahudi dari Babel, maka Yesus Kristus membebaskan kita dari belenggu dosa ini. Maka diawalilah kalimat dengan kata, Roh Tuhan ada padaku. Gitu, saudara. Terhadap Sang Pembebas ini. Gambaran Mesias dan pengurapannya ini berhubungan dengan tugas dan pelayanannya. Ketika Yesus mulai pelayanannya, ia mengutip ayat ini, saudara, dan menerapkan pada dirinya. Untuk apa? Menunaikan tugas pelayanannya, membebaskan orang yang tertindas oleh belenggu dosa. Sekali lagi ya, perlu kita ingat bahwa ada sebuah gambaran bagaimana Israel dibelenggu di Babel, seperti kita dibelenggu oleh kuasa kegelapan, yaitu iblis. Kalau Israel diselamatkan karena ada raja yang diurapi Tuhan, yaitu Kores itu, maka di perjanjian baru ada raja yang diurapi, yaitu Yesus Kristus. Dua-duanya adalah membebaskan manusia dari belenggu penjajahan. Kalau dulu Babel, sekarang dosa atau iblis itu, saudara. Nah, ketika Yesus diurapi, maka Yesus mengucapkan ini, saudara. Kalau saudara buka dalam Lukas pasal yang keempat, ayat 18-19.
Yesus mengutip atau mengucapkan kalimat ini. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Untuk apa, saudara? Mencakup banyak sekali tugas. Tapi intinya, untuk membebaskan para tawanan. Yesus untuk menunaikan tugas pelayanannya diurapi oleh Roh Kudus, saudara. Ingat ya, sebelum Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus sebagai manusia pada waktu itu, Yesus belum bertindak apa-apa. Yesus perlu pengurapan Roh Kudus. Itu legitimasi dari surga kepada orang yang diurapinya, yaitu Mesias itu, untuk melakukan tugas pelayanannya. Nah, kita akan mempelajari tugas pelayanan mencakup apa saja Sang Mesias itu. Kalau dulu kepada Kores, sekarang kepada Yesus Kristus, tugasnya apa saja? Yang pertama, memberitakan Injil kepada orang miskin, orang yang rendah hati dan tersiksa. Artinya kepada orang yang terbelenggu karena kemiskinan akibat dosa atau akibat Tuhan izinkan itu terjadi. Lalu hidup mereka tersiksa, maka Allah memberitakan kabar baik. Allah memberitakan kabar penyelamatan. Dalam hal ini, pemberitaan Injil keselamatan diberitakan. Ya. Maka dikatakan, saudara, mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Jadi yang pertama, ketika ada orang yang diurapi Tuhan oleh kuat kuasa Roh Kudus itu, maka tugasnya adalah memberitakan kabar baik atau Injil kepada semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas Yesus, tugas pembebas, tugas Mesias adalah menyembuhkan dan merawat mereka yang secara rohani dan jasmani sedang sakit dan hancur hati. Saya berikan gambaran, saudara, bagaimana bangsa Israel, kerajaan selatan Yehuda dibuang ke Babel 70 tahun. Saudara. Apa yang terjadi? Secara jasmani mereka terinjak-injak. Secara rohani mereka diperbudak. Mereka mengalami sakit hati yang luar biasa dan hancur hati. Bagaimana tidak? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai biji mata Tuhan, ketika hidup di tanahnya sendiri, di Yerusalem, di Israel pada waktu itu, Allah memberikan semua yang dijanjikan. Semua keperluan mereka, semua kebutuhan mereka dicukupkan. Mereka hidup dalam kelimpahan, diberkati, diurapi Tuhan. Allah hadir di tengah-tengah ketika mereka menyembah Allah di bait suci itu. Mereka menikmati bukan hanya apa yang dapat mereka lihat saja, tapi apa yang mereka alami dalam jiwa dan roh mereka. Tapi keadaan yang mulia seperti itu tiba-tiba hancur lebur, saudara, ketika mereka harus pergi ke tempat penawanan di Babel. Mereka betul-betul secara rohani dan jasmani remuk redam, hancur hati. Nah, dalam kondisi seperti itu, yang dibutuhkan apa, saudara? Pribadi yang mampu menyembuhkan rasa hancur hati ini. Pribadi yang bisa merawat orang-orang yang sudah hancur hati. Rohani dan jasmina sudah remuk redam itu. Diperlukan pribadi yang sanggup menyembuhkan dan merawat. Dan itulah tugas Mesias. Kabar baik tentang pemberitaan Injil, bagian pertama tadi sudah disampaikan. Tapi juga disembuhkan dan dirawat apa yang ada di dalam hati mereka. Supaya apa? Mereka kembali sadar, bangga, memiliki Allah, memiliki Tuhan, memiliki juru selamat yang mampu mengangkat mereka dari lumpur dosa itu. Lumpur penderitaan itu. Ini tugas Mesias. Selain memberitakan Injil, juga memberitahukan tentang apa? Kesembuhan dan merawat mereka yang tertindas. Yang ketiga, tugas Mesias adalah membuka belenggu-belenggu. Ya, membuka belenggu-belenggu yang mengikat anak-anak Tuhan. Si jahat itu, iblis itu, mengikat anak-anak Tuhan supaya menjadi antek-anteknya. Menjadi umatnya
iblis, umatnya si jahat itu. Dengan cara apa? Diikat, saudara. Ya, diikat. Makanya tugas Mesias adalah membebaskan mereka dari belenggu-belenggu itu. Dan memberitakan pembebasan dari dosa dan penguasaan iblis. Itu penting. Yesus sendiri selain memberitakan kabar baik tentang keselamatan, dia juga merawat dan menyembuhkan. Tapi Tuhan Yesus juga melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat anak-anak Tuhan. Karena diikat, dikuasai oleh iblis atau si jahat itu. Itu tugas orang diurapi Tuhan. Dan yang keempat, membuka mata rohani orang yang terhilang. Sehingga mereka dapat melihat terang Injil kembali. Dan mereka mendapatkan jalan keselamatan. Tujuan 4 dari tugas seorang pembebas ini, semuanya ada di dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Terus digenapi. Bahkan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan kuasa tugas kepada para muridnya. Kalau dulu Tuhan mengurapi Koresi menjadi penyelamat bangsa Israel untuk pulang ke Yerusalem, Yesus Kristus lahir ke dunia menjadi orang Mesias yang diurapi, juru selamat yang membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Maka tugas sekarang turun kepada kita semuanya. Bukankah roh Tuhan ada pada kita? Ketika kita terima Tuhan Yesus, selalu Roh Kudus mengurapi kita. Bukankah roh Allah tinggal dalam hidup kita? Karena Tuhan telah menetapkan kita untuk menjadi duta-dutanya. Amanat agung itu menjadi pegangan utama kita. Sebelum kita pergi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Membaptis mereka, mengajar mereka, mengembalikan mereka kepada posisi semula sebagai orang-orang tebusan. Maka roh Allah itu mengurapi kita semuanya. Nah, ini tugas kita. Pada peristiwa ini, di pasal 61 ini, kabar baik yang dikumandangkan oleh hamba Tuhan bagi Israel, dalam hal ini Yesaya, bukan hanya membebaskan mereka dari belenggu pembuangan, tapi juga apa? Memulihkan mereka sebagai suatu bangsa. Ini penting sekali, saudara. Mengapa? Jati diri Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu betul-betul hilang, lenyap, saudara. Dari orang yang dipilih Tuhan, pangerannya Tuhan, umat perjanjian yang mendapatkan ahli waris kerajaan Allah, tiba-tiba jadi budak di negeri asing. Mereka betul-betul merasa kehilangan jati diri sebagai umat pilihan. Itulah sebabnya mengapa Sang Mesias itu harus membebaskan mereka dari belenggu pembuangan ini. Itu penting, saudara. Kalau kita ingat ya tentang sejarah bangsa Indonesia, bagaimana selama 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, ditambah lagi 3,5 tahun oleh Jepang, seolah-olah harga diri, identitas kehidupan kita sebagai suatu bangsa itu lenyap, saudara. Baru setelah itu Tuhan izinkan kita merdeka. Harus dideklarasikan. Proklamator kita Bung Karno dan Bung Hatta mendeklarasikan untuk apa? Menyatakan tentang pembebasan dari belenggu penindasan. Dijadikan sebagai bangsa yang merdeka. Berdaulat. Jati diri bangsa Indonesia dipulihkan kembali. Kehidupan sebagai anak-anak bangsa muncul kembali. Maka kita sederajat dengan bangsa-bangsa yang lain. Dulu waktu dijajah, waktu ditindas oleh penjajah, kita tuh rendah sekali karena kita pada posisi dijajah. Tapi ketika dimerdekakan, saudara, mendapatkan kemerdekaan, pembebasan dari belenggu penjajahan, maka kita setara ya dengan bangsa-bangsa lain. Itu pula yang diperlukan bangsa Israel pada waktu itu. Mesias bukan hanya menyembuhkan, memberitakan Injil, tapi Mesias juga membebaskan mereka dari belenggu pembuangan, belenggu penjajahan. Tanda ikatan iblis yang mengikat mereka itu dilepaskan. Wah, luar biasa. Allah sekali lagi
akan mengikatkan perjanjiannya kepada mereka. Allah memperbaharui perjanjiannya kepada mereka, yaitu perjanjian abadi. Lihat ayat 8, saudara. Saya sangat diberkati kali dengan ayat 8 ini. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan beri upahmu dengan tepat dan aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Wow. Saudara lihat ya. Bukan hanya Injil yang diberitakan. Bukan hanya merawat yang remuk hati. Bukan hanya memberikan belenggu-belenggu yang dibebaskan. Tetapi juga Allah mengikatkan diri kepada mereka dalam sebuah perjanjian yang abadi. Saya tantang saudara. Cari Allah mana seperti Allah kita. Tuhan mana seperti Tuhan kita. Mana ada Tuhan yang seperti kita sembah Yesus Kristus ini. Datang ke dunia, menyelamatkan kita, rela mati buat kita, menggantikan kita yang harusnya binasa kita, tapi Yesus mati menggantikan kita. Sudah begitu, Dia menghibur kita, menguatkan kita, dan mengikatkan perjanjian yang abadi itu. Wow, saudara, tidak ada Allah lain seperti Tuhan Yesus Kristus. Makanya, seperti pujian tadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan tukar dengan apapun juga. Jangan sakiti hati Tuhan dengan kita berpindah kepada Allah lain. Jangan pernah kita membelakangi Tuhan. Lurus mata kita hanya tertuju kepadanya. Sebab Dia Allah yang mengasihi kita. Sedemikian kasihnya, saudara. Allah betul-betul mengikatkan dirinya. Saya suka dengan kata-kata ini. Mengikatkan diri kepada bangsa pilihannya, kepada saudara dan saya. Lewat perjanjian abadi. Perjanjian abadi artinya kekal. Tidak dapat dibatalkan dengan apapun juga. Yang bisa membatalkan perjanjian abadi itu hanya kita. Hanya umat Allah. Yang bersalah, berdosa, nekat menjauhi Tuhan. Tapi Allah tidak pernah. Allah selalu membuka tangannya kepada anak-anaknya yang datang dengan rendah hati. Itulah sebabnya mari bersyukur kita punya Tuhan yang seperti itu. Ya, musuh yang pernah menindas kita itu akan berbalik menjadi agen-agennya Tuhan atau alat kemuliaan Tuhan untuk memberkati mereka. Ya, tadi kan kita baca ya, yang tadinya menindas, yang tadinya berbuat jahat kepada kita itu akan berbalik, saudara. Untuk apa? Untuk memberkati kita. Semua yang pernah dirampas dari orang Israel akan dikembalikan oleh musuh mereka itu. Dengan apa? Berlipat ganda, saudara. Semua bangsa akan mengakui Israel sebagai bangsa yang diberkati Tuhan. Tadi ayat 5-9. Itu artinya dengan kita dipulihkan, dibebaskan dari belenggu dosa, apa yang pernah terlepas dari hidup kita akan dikembalikan. Yaitu berkat-berkatnya. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Orang-orang lain, bangsa-bangsa lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus akan beribadah kepada Tuhan dan diberkati Tuhan. Bahkan Israel, kalau kita jeli tadi, akan menemukan fungsi keimaman mereka yang telah terlupakan. Mereka akan menjadi imam Allah bagi bangsa-bangsa. Wow, luar biasa. Saya teringat dalam surat Petrus ya, kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Supaya memberitakan kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Supaya lewat kehidupanmu banyak orang diberkati. Mereka percaya kepadaku. Setiap lutut bertut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Ini tujuan kenapa kita dilepaskan dari belenggu dosa. Kita diberkati. Kita diurapi. Kita dijamah Tuhan. Selain kita dipulihkan, kita juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dulu mereka yang menindas kita. Dulu mereka yang menganiaya kita. Akan berbalik untuk memberkati kita. Untuk menyerahkan apa yang jadi miliknya. Dan lebih daripada itu, mereka pun percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Yang besar, agung, dan mulia itu.
Itulah sebabnya Tuhan mengurapi kita semuanya lewat kuat kuasa Roh Kudus. Koresi diberkati Tuhan, diurapi Tuhan untuk menjadi penyelamat bangsa Israel. Yesus Kristus datang ke dunia, diurapi oleh Roh Allah untuk membebaskan kita semuanya dari belenggu dosa. Kita diurapi Tuhan supaya menjadi terang dan garam, menjadi saksi Kristus, melaksanakan amanat agung. Semua bangsa akan percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah tujuan dari Yesaya 61 ini. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mengerti sekarang mengapa Tuhan pernah memilih Kores dan mengurapinya menjadi juru selamat bagi orang Yahudi supaya kembali ke Yerusalem. Mengapa Yesus turun ke dunia sebagai manusia dan diurapi oleh Roh Kudus? Sebab Tuhan Yesus punya tugas sebagai Mesias, juru selamat bagi semua umat manusia. Dan mengapa waktu Yesus naik ke surga, minta Bapa mencurahkan Roh Kudusnya untuk kita semuanya, umat pilihan-Mu, supaya kami menjadi terang dan garam dimanapun kami berada, bersinar di tengah dunia yang gelap ini. Supaya bukan hanya kami yang dipulihkan, diberkati, tapi juga bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Allah mampu mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Terima kasih Bapa untuk pelajaran yang luar biasa ini. Jadikan kami alat-Mu, kuat kuasa Roh Kudus mengurapi kami melangkah menjangkau jiwa-jiwa seperti yang Tuhan kehendaki. Kami menjadi alat-alat Tuhan untuk melaksanakan amanat agung Tuhan itu. Menjadikan semua bangsa murid-Mu dibaptis, diajar, dibawa kepada kawanan domba yang akan diselamatkan. Kuatkan kami, teguhkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus, arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.